warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Sa'yu Rafiq, NIM 2221016. Saya sendiri dan saudari Rahmi Handini, NIM 2221020, dan saudari Syarifah Algina, NIM 2221028, dan saudari Reizka Larasia Fasa, NIM 2221040. Ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, yaitu membahas tentang conjunction dan pronoun. Dan yang akan membacakan presentasi kali ini yaitu kami persilakan kepada saudari Rahmi Handini, Syarifah Algina, dan Reizka Larasia Fasa untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang conjunction. Pengertian conjunction. Conjunction atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Pemakaian conjunction dapat dicontohkan dengan kalimat di bawah ini. You and I are on the same boat. And menghubungkan kata you dengan kata I atau subjek dengan subjek. He is smart but he is arrogant. But menghubungkan kalimat he is smart dan kalimat he is arrogant. Dari kalimat di atas dapat dilihat bahwa conjunction dapat menghubungkan berbagai unit kata yang setara. Jenis conjunction dan contohnya. A. Compound conjunction. Compound conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan hal-hal yang setara. Misalnya subjek dengan subjek, verb dengan verb, objek dengan objek, adverb dengan adverb, adjektif dengan adjektif. Compound conjunction dibagi dua, yaitu pertama coordinate conjunction. Anggotanya yaitu for, and, nor, but, or, yet, so, yang disingkat menjadi fans boys. Contoh coordinate conjunction yaitu she was absent yesterday, for she was sick. He cannot see nor hear. He was tired, so he went to bed. Catatan, fan boys selalu terletak di tengah kalimat atau di antara dua kalimat. Tidak dibenarkan meletakkan mereka di awal kalimat. Contohnya, the child hid behind his mother's skirt, for he was afraid of the dog. Namun, conjunction lain bisa digunakan untuk menggantikannya ketika di awal kalimat. Contohnya, because he was afraid of the dog, the child hid behind his mother's skirt. B. Conjunction for, yet, dan so selalu menghubungkan kalimat dan koma selalu mengawali mereka. C. And ketika menghubungkan dua kalimat memiliki tanda baca sebagai berikut. Umumnya, conjunction diawali dengan sebuah koma ketika menghubungkan dua kalimat, seperti it was raining hard and there was a strong wind. Jika kalimat yang dihubungkan merupakan kalimat-kalimat pendek, koma dapat dihilangkan, seperti it was raining hard and there was a strong wind. Pada penulisan yang sifatnya informal, and dapat memulai sebuah kalimat baru, seperti it was raining hard and there was a strong wind. Yang kedua, correlative conjunction. Correlative conjunction terdiri dari konjungsi-konjungsi yang berpasangan. Anggotanya both, and, not only, but also, either, or, neither, nor. Polanya both, subject and subject, plural verb. Are, we, have, do, take. Not only subject but also subject, plural, singular verb, is, was, has, does, takes. Either, neither, or, nor. Plural and singular ditentukan dari subjek yang belakang. Contohnya yaitu not only she but also I'm studying chemistry. Neither my sister nor my parents have been here. B. Complete conjunction. Complete conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara main clause induk kalimat
dan subordinate clause anak kalimat. Bertemunya dua jenis klausa ini akan membentuk kalimat. Adapun anggota kompleks conjunction meliputi konjungsi selain compound conjunction, seperti when, while, with, what, when, where, that, after, before, till, until, because, although, if, dan sebagainya. Pola main clause yaitu subject plus verb plus object plus adverb. Subklausa yaitu conjunction plus subject plus verb plus object plus adverb. Sentence main clause plus subclause atau subclause plus main clause. Contoh, he was talking on the phone when I arrived. We stayed there until we finished our work. Pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan noun. Pemakaian pronoun dalam kalimat dapat dicontoh dengan kalimat di bawah ini. Cook is my classmate. He appears to be the most handsome in the class. So many girls like him. Cook atau noun pada kalimat pertama digantikan pembuatannya dengan he dan him pada kalimat berikutnya, sehingga keduanya disebut pronoun. Pronoun ini digunakan untuk menghindari banyaknya pengulangan noun dalam kalimat. Jenis dan contoh pronoun. Berikut jenis dan contoh pronoun dalam bahasa Inggris. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti perseorangan. Pronoun ini terdiri dari subjek I, you, we, they, she, he, it, objek me, you, us, them, her, him, it. Example, courage. John and I will go to school. Itu sebagai subjek. Encourage. John and me will go to subject. Courage. The teacher gave him a bad grade. Itu objek. Encourage. The teacher gave he a bad grade. Courage. Gurge. With her his life her for 10 years. Object of preposition. Encourage. George with she has lived her for 10 years. Dua, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Mine, yours, hers, theirs, hers, his. Mine milikku. Mine milikku, maaf ada salah tulisan. Yours milikmu, ours milik kita, theirs milik mereka, hers miliknya, dia perempuan, his miliknya, dia laki-laki. Example, the book on the table is hers, I'm yours. David is a friend of mine. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata tunjuk yang tidak diikuti oleh kata benda. This, that, those, this. This ini untuk singular atau uncountable, that ini untuk singular atau uncountable, this ini untuk plural, those itu untuk plural. Example, this is my house. House sebagai singular. That is a plain water. Water uncountable. These are the movies I want most to see. Movies sebagai plural. Those are the people who helped me yesterday. People sebagai plural. 4. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Myself, diriku. Yourself, dirimu. Yourself is diri kalian, ourself is diri kita, themself diri mereka, herself dirinya perempuan, himself dirinya laki-laki, itself dirinya hewan atau benda. Example, I see myself in the mirror. You will help yourself by doing that. They should care for themselves. Catatan,
Reflexive pronoun bisa digunakan jika subjek dan objek kalimat merupakan orang yang sama seperti pada contoh di atas. Selain itu, reflexive pronoun juga dapat dipakai untuk menyatakan penekanan atau penegasan seperti he himself wrote the letter. Dia sendiri yang menulis surat itu, atau menyatakan kesendiriannya jika didahului dengan by, seperti Anna lives by herself. Anna tinggal seorang diri. Baiklah, saya Rizka Larasia Pasa dengan NIM 2221040 ingin melanjutkan presentasi dari Syarifah Algina. Yang kelima, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik atau saling berhubungan antara individu-individu, baik dua atau lebih dari dua. Each other artinya untuk dua orang, one other untuk lebih dari dua orang. Example, Ali and Rahman are talking to each other. Ali dan Rahmat sedang berbicara satu sama lain. We should encourage one other to keep going. Kita seharusnya saling mendorong satu sama lain untuk terus maju. Catatan, ada yang mengatakan bahwa each other dan one other dapat saling menggantikan satu sama lain tanpa menimbulkan perbedaan arti. Namun, penutur jati, native speakers, banyak menggunakan dengan membedakan jumlah partisipan yang terlibat seperti di atas. Yang keenam, definite pronoun. Definite pronoun adalah kata ganti yang sudah jelas. Dikatakan sudah jelas karena pronoun tersebut telah mengandung nilai tertentu. The other untuk satu orang atau benda, the others untuk lebih dari satu orang atau benda. Example, Annie has two dictionaries. One is English Indonesian and the other is Indonesian English. Kita tahu bahwa the other di sini berjumlah satu. The university has four college. One of them is in this city and the others are outside. The others di sini mempunyai nilai 3. Yang ketujuh, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak jelas. Mereka tidak mempunyai antecedent atau kata rujukan. Anggota yang A, yang diperlukan sebagai kata tunggal atau singular word adalah some, anyone, everyone, no one, another, one. Somebody, anybody, everybody, nobody, each other. Something, anything, everything, nothing, much, neither. Polanya atau rumus, singular word plus singular verb, or, is, was, has, does, takes, dan lain-lain. Example, someone is waiting for you. Something is better than nothing. Yang B, yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word atau kata jamak plural word. All, most, none, some, any. Pola atau rumus plural word plus plural verb are, where, have, do, take. Example, most of the gasolines in finished. Sebagian besar bensin sudah habis. Most of the cars are new. Kebanyakan mobil itu baru. Yang ke-8, integrative pronoun. Integrative pronoun adalah kata yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Who, whom, what, which, whose. Who menanyakan subjek berupa person atau orang. Who menanyakan objek berupa person atau orang. What menanyakan subjek dan objek non-pronoun, bukan orang. Which menanyakan pilihan. Whose menanyakan kepemilikan. Example, statement. Someone takes my book. Question, who takes my book? Statement, she called her mother. Question, who or whom did she call? Statement, the question is quite difficult. Question, what is a quite difficult? Yang ke-9, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction. Who, whom, which, that. Who, person plus who plus verb plus object. Whom, person plus whom plus subject plus verb. Which, non-person plus which plus verb plus object or subject
plus verb. That person on non-person plus that plus verb plus object or subject plus verb. Example, I thank to the woman who or that helped me. The man who or whom or that I saw was Master Jonas. The book which or that is on the table is mine. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terlebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.